Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama membangun kebaktian Jumat Agung. Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kebaktian Jumat Agung saat ini seperti himbauan Majelis Agung GKJW tidak dilaksanakan di dalam gedung gereja, tetapi bersama keluarga masing-masing di rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian Jumat Agung saat ini. Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu NKB nomor 83, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Nun di Bukit yang Jauh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama dengan keluarga kita
dan kita hendak membangun kebaktian Jumat Agung. Marilah pada saat ini kita bersama akan mengambil saat teduh dengan mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kebaktian Jumat Agung saat ini, kita bersama di hadapan Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Kita akan mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami, ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Tinggi. Betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau menebus dosa dan kesalahan kami. Kami mau terus dibimbing, disertai oleh Tuhan di dalam setiap kelemahan, keterbatasan kami ya Bapa. Karena seringkali kami juga mengikuti keegoisan kami. Kami seringkali mengecewakan orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Berilah anugerah-Mu bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 183, baitnya yang kedua, menjulang nyata atas bukit Kala. Mari kita bersama menyatukan hati kita kembali di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kembali kami datang di hadirat Tuhan, membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar setiap kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Kami dapat senantiasa setia di dalam jalan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam perayaan Jumat Agung pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 38. Saya ulangi lagi, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Yang begini bunyinya, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ayat yang terakhir, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikian pembacaan kita pada Jumat Agung ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama akan menyanyi dari Kidung Jemaat 368 bait pertama dan yang ketiga, pada kaki salibmu. Yesusku
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, setiap orang tentu akan mengalami kematian di dalam kehidupan ini. Bagaimanapun caranya itu, Tuhan yang telah menatanya. Jika kita melihat dalam tayangan televisi, ataupun ketika kita melihat dalam media sosial, di sana kita melihat angka-angka, baik itu yang terkena positif virus COVID-19, ODP, PDP, bahkan kita juga melihat angka kematian, di mana semuanya itu saudara yang kasih Tuhan, semakin hari, semakin bertambah banyak jumlahnya. Tentu semua itu menjadi keprihatinan, menjadi kesedihan bagi kita bersama. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk menghadapi hal tersebut. Terlebih mereka yang mengalami positif virus COVID-19, mereka yang mengalami kematian, tentu mereka sudah berjuang di dalam penderitaannya. Pada akhirnya mereka harus mengalami kematian juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua berharap bahwa semuanya, wabah ini bisa segera berakhir. Saudaraku, Yesus pun mengalami kematian dengan jalan disalib. Salib adalah hukuman yang seringkali dipandang hina. Salib adalah hukuman mati yang paling kejam dan juga mengerikan. Bisa panjenengan bayangkan kengerian ketika seseorang itu dihukum dengan jalan disalib. Orang itu harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Orang itu harus mengalami panasnya sinar matahari ketika siang. Mereka mengalami kedinginan yang luar biasa ketika malam hari. Apalagi ketika paku-paku itu menembus tubuh mereka. Gerakan sedikit saja membuat rasa sakitnya begitu luar biasa. Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan, peradangan juga bisa terjadi karena luka-luka yang dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, di balik peristiwa penyaliban kita melihat kesetiaan Yesus. Kesetiaan Yesus yang bukan hanya menderita, tetapi kesetiaan Yesus melakukan kehendak Allah sampai selesai. Saudaraku, Yesus di dalam penderitaannya di kayu salib tentu membawa semua orang mengenal Allah. Penyaliban menjadi sebuah pembuktian akan kasih Allah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita memandang salib Kristus? Bagaimana kita memandang kehidupan kita ketika kita memandang salib Kristus? Saudaraku, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang seringkali melakukan kesalahan. Seringkali kita bersikap egois. Seringkali kita tidak peduli dan menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Kita juga mengalami di dalam kehidupan kita kekalutan, ketakutan, bahkan kesedihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami di dalam kehidupan, janganlah goncang iman kita. Jangan kita meragukan kasih Tuhan Yesus.
karena Yesus sungguh mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu apa yang kita alami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jika Yesus telah menjalani jalan salib dan setia pada jalan salib, Yesus pun menghendaki setiap kita untuk setia pada jalan salib. Untuk kita setia pada jalan penderitaan yang harus kita tempuh, yang tidak mudah sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther pernah berkata yang demikian. Kekristenan adalah tentang sebuah proses becoming, bukan hasil being. Kita terus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi lebih baik. Proses ini tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia. Saudaraku, Jumat Agung adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan beriman setiap kita sebagai pengikut Kristus. Dan di Jumat Agung ini pula kita diundang untuk masuk dalam perjamuan Tuhan melalui sarana perjamuan kudus roti dan anggur sebagai lambang akan tubuh dan darah Kristus. Maka marilah kita saat ini dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, mensyukuri akan setiap berkat, anugerah, kebaikan yang dicurahkan kepada setiap kita. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat menghayati atau menghidupi karya kasih Kristus, karena kehidupan yang saat ini kita hidupi adalah kehidupan yang diberikan kepada kita di dalam kasih-Nya. Amin. Saat hening bagi kita. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, kami mohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan
duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama memasuki pelayanan perjamuan kudus di Jumat Agung. Saudaraku, manusia jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa menentang kehendak Allah. Hal ini mengakibatkan kematian bagi manusia. Selanjutnya, hidup manusia juga jauh dari kedamaian. Di mana-mana terjadi perselisihan, kebencian, persaingan, kemarahan, dan sebagainya. Akan tetapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan mengangkat kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Tuhan berkenan datang dan menyatakan diri sebagai manusia yang sejati dalam diri Yesus. Tuhan Yesus telah dikorbankan di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang kudus telah ditumpahkan sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Selanjutnya, tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan disediakan bagi kita yang dilambangkan dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendiri yang telah menetapkan perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematiannya. Pada hari ini kita merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus, dan dalam perayaan ini kita akan makan roti dan minum anggur. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke meja perjamuan dengan sukacita. Kita akan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353, baitnya yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang dalam undangan perjamuan Tuhan. Di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur perjamuan sebagai lambang akan tubuh dan darah Kristus. Kami hendak menghayatinya, kiranya Tuhan yang tolong kami,
agar setiap kami senantiasa memandang pada salib Kristus. Amin. Saudara-saudara, ketika makan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah dan memotong-motongnya sambil berkata, "Tubuhku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Terimalah. Terimalah. Terimalah dan makanlah. Ketika Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan, Ia berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Terimalah.
Saudara-saudara, marilah kita mundur dari meja perjamuan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah saudara kasih Tuhan, kita mengakhirinya saat ini dengan penuh sukacita dan menghayati akan kasih Tuhan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Dan persembahan di Jumat Agung ini yang pertama adalah untuk persembahan Jumat Agung, dan yang kedua adalah persembahan syukur berupa amplop. Dan persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan di dalam pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan kidung jemaat nomor 288 bait yang pertama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Mari puji Raja Surga dan seterusnya. Marilah saudara kasih Tuhan, kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Kami saat ini kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk menghayati akan tubuh dan darah-Mu, di mana kami bersama saat ini telah menikmati roti dan anggur perjamuan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa diam di dalam kehidupan kami, memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga hari-hari yang kami lalui senantiasa dimampukan untuk setia di dalam jalan salib. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan perenungan kami pada pagi hari ini. Pun kami juga berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan berkati
Tuhan lindungi keluarga kami. Tuhan berkati untuk pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami. Kiranya Tuhan pelihara hidup kami setiap waktu, setiap saat. Ajarilah kami untuk terus setia. Ajarilah kami untuk memiliki roh pengendalian diri di tengah keluarga kami. Kami menyerahkan keberadaan keluarga kami dan pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan kasih Tuhan yang menolong kami. Kami menyerahkan gereja kami, sekalipun kami tidak membangun peribadahan di tengah gereja, tetapi kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah keluarga kami. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami tetap dapat dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya gereja-Mu senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah kekalutan yang dialami pada saat ini oleh karena mewabahnya virus COVID-19. Kiranya Tuhan tolong bangsa dan negara kami, mereka yang sudah positif virus COVID-19, ODP, PDP, dan OTG. Kiranya Tuhan yang beserta, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami juga berdoa untuk tenaga medis. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memampukan, dan menganugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka. Kami juga berdoa untuk relawan, siapapun yang terlibat di dalam penanggulangan COVID-19 ini, siapapun yang memiliki kerinduan dalam hati untuk menolong di dalam penyediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk penyembuhan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan berkat-Mu atas mereka, kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan pula bagi mereka. Kami serahkan pemerintah kami dari pusat hingga daerah di dalam setiap kebijakan yang dibuat. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, agar setiap hal yang mereka telah putuskan semua untuk kebaikan warga masyarakat. Ajarilah kami juga warga masyarakat untuk taat, patuh pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, baik persembahan Jumat Agung ataupun persembahan syukur perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga semakin dimuliakanlah nama Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu. Bagi yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam pengelolaannya. Tuhan, kami hendak mengakhiri Jumat Agung pada saat ini. Kami akan melanjutkan dengan kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam penyertaan Tuhan yang membimbing setiap langkah hidup kami, karena Engkaulah Sang Gembala. Kami serahkan doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Jadilah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini marilah kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari, tetapi janganlah kita melupakan Tuhan di dalam setiap karya yang kita lakukan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kiranya setiap kita senantiasa dimampukan untuk setia di jalan salib. Marilah kita bersama akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407 baitnya yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.